Selamat hari Minggu, selamat beribadah saudara-saudaraku. Mari dengan bangkit berdiri kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan bersyukurlah pada Tuhan. Pujilah namanya, aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap, ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik. Hatiku siap, ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. Setia dan benar, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita bersama-sama akan menghayati tentang upah di dalam Tuhan. Jemaat boleh duduk. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Mari kita bersama-sama masuki penghayatan kelemahan. Masing-masing berdoa. Ya Tuhan, apa yang kami cari, apa yang kami tunggu, apa yang kami harap-harapkan, apa yang kami idam-idamkan di dunia ini, akankah penghargaan, upah, apa? Sehingga terkadang kami pun dikendalikan olehnya. Dan apakah upah atau penghargaan yang dimaksud adalah yang seperti yang Engkau firmankan, atau yang dijanjikan oleh dunia ini yang terkait dengan materi, harta benda, sehingga membuat kami takabur. Bahkan tidak jarang kami bahkan memperebutkannya. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami, terima kembali kami yang benar-benar tak berdaya ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami mengaku. Amin. Mari jemaat kita berdiri dan kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan yang saya ambil dari Matius 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita saling bersalam-salaman. Mari dengan tetap berdiri
Kita menyanyi bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kini kami memohon agar kuasa Roh Kudus yang mengendalikan kami secara penuh, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa yang hendak Engkau katakan untuk kehidupan kami. Kami siap mendengar dan kami siap untuk mengubah 1-2 hal dalam hidup kami yang masih perlu diperiksa dan perlu dikoreksi oleh-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan diri kami. Amin. Saudara, kita hari ini akan membaca dari Matius 10 ayat 40 sampai yang ke-42. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagialah orang yang memegang teguh firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, kalau kita membaca dan kita membandingkan apa yang ditulis di Roma, namun tadi tidak saya bacakan, jadi saudara bisa membacanya sendiri. Jadi Roma 6 ayat 12 sampai 23, dan di sana di ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sana dipakai kata upah. Kemudian di bagian yang kita baca,
di ayat yang ke-41 dan ke-42, di sana juga dikatakan upah nabi, upah orang benar. Nah, ternyata di sini ada dua kata yang dipakai dalam bahasa Yunani, yang satu yaitu opsonia yang dipakai di Roma tadi, dan sementara yang di Matius tadi adalah miston atau mistos. Yang satu, jadi yang opsonia itu artinya gaji, ya, jadi upah kerja. Sementara kalau yang di bacaan Injil kita, miston atau mistos itu artinya penghargaan atau reward. Mungkin kita bisa berdebat ya, mana yang lebih kita butuhkan? Gaji atau penghargaan? Ya jawabannya sih orang kalau bisa dua-duanya ya. Tapi prakteknya enggak begitu. Ya. Ada orang-orang atau staf atau karyawan yang merasa aku digaji tok tapi gak pernah dihargai sama pimpinannya. Bisa ya. Dan ada mungkin orang yang merasa, ada enggak ya kira-kira orang yang ngomong gini, aku dihargai tok tapi gak digaji. Jarang ya. Saya kira cukup jarang. Justru kalimat yang muncul adalah seringkali orang ngomong gini, saya sudah cukup dihargai dan saya enggak perlu digaji. Rupanya dalam situasi tertentu orang lebih memilih dihargai. Tapi beberapa orang lain juga mungkin mengatakan gak popo, gak diregoi, yang penting digaji. Nah, saudara, sebetulnya di dalam tradisi Romawi kuno sejak Julius Caesar gitu ya. Ini selisihnya cukup jauh. Terus sampai pada Kaisar Tiberius, ini di zaman mulai kehidupan Yesus dan seterusnya sampai Kaisar Nero dan di zaman Rasul Paulus. Sebetulnya gaji itu mula-mulanya diberikan dalam rupa natura ya, berupa gandum. Jadi gandum itu diberikan begitu ya, dibagi-bagikan dan bahkan diberikan kepada orang-orang miskin. Oleh sebab itu maka ide dasarnya pemerintahan ini mengumpulkan supaya lebih mudah lagi untuk memberi karena kebutuhannya banyak, maka upeti kepada kaisar juga berupa itu. Dan selanjutnya lagi maka dalam perdagangan yang lebih besar baru mereka menggunakan mata uang. Nah, rupanya tidak semua orang punya atau memegang mata uang itu. Nah, jadi ide atau pembicaraan tentang upah dan penghargaan di dalam konteks Alkitab ini lebih berbicara tentang bagaimana sistem untuk menopang kehidupan. Ya. Nah, tentu kalau gaji ini kebanyakan akan berpikir tentang menopang hidup secara fisik. Karena kita sadar orang gak akan bisa digaji langsung kemudian punya rasa cinta. Atau orang digaji kemudian bisa damai. Ya. Bahwa mungkin setelah dompetnya kosong kemudian terima gaji rodok damai sebentar ya. Tapi sampai rumah giliran sudah berkelahi dengan atau gegeran di rumah maka damainya hilang, gajinya tetap ada. Ya. Nah, sehingga firman Tuhan kali ini justru berbicara tentang menopang hidup dalam arti yang lebih luas. Seluruh kehidupan ini. Maka bicara tentang sampai pada menopang jiwa, batin dan seterusnya, bahkan iman, gitu ya. Sehingga upah sekaligus penghargaan merupakan hal yang dapat mendorong kita untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini.
Nah, kalau kita bicara tentang hal yang banyak diidam-idamkan dan didamba-dambakan dan pada akhirnya diperebutkan orang, dan seringkali juga orang-orang bilang cek angel sih untuk mendapatkan ini ya. Lah aneh ya, orang sudah memperebutkan tapi ngomongnya kok sulit mendapatkannya. Ya jelas kalau gampang ya buat apa rebutan gitu ya. Yang namanya diperebutkan itu ya pasti sulit gitu ya. Tapi mungkin karena orang mengatakan gini, yang diidam-idamkan, yang diperebutkan, yang didamba-dambakan. Apa sih sebetulnya? Oh, mungkin ada orang ngomong gini, kecantikan. Oh, ganteng, good looking, atraktif. Ujung-ujungnya apa? Yang didamba-dambakan apa? Uang untuk operasi plastik supaya jadi ganteng. Oh enggak terlalu mahal. Make up yang mahal atau wig. Istri saya mengusulkan saya suruh pakai wig supaya enggak gundul. Nah, jadi ternyata yang diperebutkan, yang didam-damkan seringkali apa? Ya nafkah, sandang pangan gitu loh. Yang bikin kelahi orang, suami istri ribut ya, buka apanya itu dandang, oh gak ono dandang sayang, rice cooker. Dandang itu zaman dulu ya, sekarang nggak ada dandang, nggak payu ya, di pasar-pasar. Buka ini, gak ono sego, wah ngamuk-ngamuk. Apa semuanya yang diidam-idamkan, kalau bisa selalu ada nasi, kalau perlu nasi goreng, lauknya semua ada. Terus anak bisa sekolah apa semua, ujung-ujungnya apa? Harta ya, semua yang sifatnya fisik. Nah, ini mengenai hal ini sesungguhnya firman Tuhan sudah tegas dan final gitu ya. Bahwa harta itu didapatkan bukan karena didam-idamkan, bukan karena didambakan atau direbut. Sebetulnya mestinya sesuai dengan kebutuhan. Tapi yo gak iso. Wis dari sononya darah mengalir ini sudah. Pokoknya pinginnya ya berebut hal itu. Semakin banyak semakin nyaman gitu ya. Nah, saya juga mengakui bahwa saya pun kadang-kadang masih dipengaruhi hal ini. Kita semua masih dipengaruhi hal ini. Sehingga kita masih bertanya-tanya, mengapa hal semacam ini masih menguasai pikiran dan hati orang percaya? Sehingga kita kesulitan ketika konsep upah, konsep penghargaan yang disuguhkan oleh firman Tuhan, oleh Yesus Kristus melalui kayu salibnya, ternyata bukan hanya mengenai materi. Bahwa materi itu berada di dalam bagian kehidupan, yang mau tidak mau juga turut memberikan sentuhan dalam hidup ini ya. Tapi bukan hanya itu, kalau hanya itu kita tidak akan merasakan sesuatu yang wow, yang luar biasa, yang menakjubkan di dalam kehidupan ini ya, sehingga ada hal lain yang tidak terlalu diidam-idamkan, tidak terlalu didamba-dambakan, dan tidak terlalu diperebutkan. Endiono wong rebutan pelayanan. Ayo tak jadi pendeta, ojo kowe, aku ae. Oh, gak ono. Di sini kan gitu ya. Kamu gitu ya tak. Oh, aku ae wis gak apa-apa. Wis duduk manis. Aku aja yang pelayanan. Oh, enggak. Ya. Nah, ini menarik ya. Melayani Tuhan pencipta semesta alam. Nah, kenapa kok begini? Karena rupanya tidak semua manusia menyadari kebutuhannya yang paling final, yang paling dalam, yang tersimpan dan terpendam di dalam dirinya. Sebelum itu terpancing keluar dan dia sadari bahwa oh iya, ini upah dan penghargaan yang
menuju kepada kekekalan ini lebih penting. Ini lebih aku butuhkan daripada yang hanya sampai di fisik yang tadi. Ya, satu ketika rapot saya jelek, nilai saya jelek, papa saya melarang saya untuk pelayanan. Jadi semua, kamu gak osis-osisan, gak organisasi, gak apa, KB, karena memang terlalu banyak yang melibatkan diri. Stop semua. Wah, pertamanya saya ya wis. Begitu sampai di titik juga kamu di pelayanan berhenti. Waktu itu saya kalau nggak salah ketua atau pokoknya pengurus remaja. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang pedih sekali dalam hati saya dan rasanya ingin kayak mati. Hancur tiba-tiba. Dan entah kenapa Martin yang biasanya nggak berani bantah dan jawab, saat itu mencoba menyampaikan isi hatinya. Pak, yang lain berhenti enggak apa-apa, tapi kalau pelayanan Martin berhenti, Martin mati. Dan itu waktu itu papa saya terdiam. Saya sangat bersyukur momentum itu terjadi dalam hidup saya. Itu momentum seperti sebuah menara Eiffel dalam hidup saya, yang menyebabkan saya kalau berjalan saya cukup menoleh ke menara itu, dan saya merasa bahwa itulah hidup saya. Sampai digiring pada babak-babak berikutnya dalam hidup saya, berbagai rintangan, cobaan datang pun kembali saya melihat kepada momentum itu. Jadi kalau saudara-saudara pernah merasakan di 1-2 momen ketika merasa bahwa Anda begitu tidak berdaya atau karena satu lain hal, kemudian Anda tidak bisa melayani Tuhan dan di situ Anda merasa sesak, merasa sakit, merasa sedih, merasa hancur, itu adalah kabar sukacita besar karena Anda sedang mengalami yang disebut dengan menemukan upah, sebagaimana yang ditemukan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dan biasanya hak yang dipakai oleh para pemberita Injil adalah yang terkait dengan fisik. Dan saudara sadari betapa lebar dan luasnya kesempatan ini. Karena tadi tidak ada yang berebut di situ. Karena justru ketika Anda masuk di dalamnya dan Anda menikmatinya dan Anda merasakan kedamaian dan sukacita yang luar biasa, Anda tidak akan bersaing dan berebut, tapi justru Anda akan mengajak banyak orang. Anda akan sangat merindukan siapapun orang yang apalagi yang Anda cintai untuk terlibat dan masuk di dalamnya dan tersadar bersama-sama dan merasakan ini. Sehingga bisa kembali kita semua memusatkan fokus kita pada firman Tuhan yang diberikan pada hari ini. Betapa bahagianya kita bekerja tanpa ada pesaing, tanpa ada perlombaan untuk saling menjatuhkan, berkompetisi dengan tidak sehat. Tidak ada. Dan sadarlah, kalau ini dikaitkan dengan bagian pertama yang saya jelaskan, inilah cara Tuhan menopang kehidupan. Inilah upah dan gaji itu. Kini berjalanlah, melangkahlah dengan tegak, layanilah Tuhan melalui semua yang ada. Keluargamu,
pekerjaanmu, pergaulanmu, lingkungan tetanggamu, kotamu, dan bangsamu. Tuhan menyertai. Amin. Saat hening bagi kita. Dengan bangkit berdiri, marilah kita mengucapkan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, bersama dengan seluruh umat di segala tempat, kami pun bersujud di hadapan-Mu untuk berdoa. Karena masih banyak di antara kami yang saat ini sedang berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Dan biarlah Tuhan, janganlah semangat pelayanan kami yang turut digembosi karena situasi ini. Saat ini makin banyak alasan, diperkuat dengan alasan. Karena situasi, maka kami menghentikan dan menunda pelayanan kami. Ajar kami untuk tetap menengok kepada monumen pelayanan kami, di mana kami disadarkan, dipanggil, diteguhkan bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan di seluruh muka bumi ini, di bumi Indonesia, di Jawa Timur, di Bondowoso, bersama dengan gereja-gereja dan juga gereja kami GKI Bondowoso ini. Berkatilah majelis jemaatnya, aktivis, pengurus komisi. Jika sebentar kami akan mulai menata diri untuk kembali duduk bersama dengan protokol kesehatan yang harus kami laksanakan, biarlah suasana akrab, suasana kegembiraan dan sukacita, kehangatan kasih, persekutuan itu tetap mengalir di antara kami. Kami teringat untuk saudara kekasih kami yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, memberikan jalan yang terbaik. Demikian juga kenalan-kenalan kami, kerabat, kekasih kami yang sedang bergumul dengan kehidupannya, dengan luka-luka batinnya, dengan penderitaan dirinya yang tersimpan dan terpendam. Biarlah Engkau menjadi tabib, sang penyembuh yang sejati. Mereka yang merasa kurang dicintai, kurang diperhatikan, mereka pun merasakan cinta dan perhatian dari Engkau, ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk perilaku setiap orang yang ada di sekeliling kami, agar mereka semua tetap waspada, berjaga-jaga senantiasa, tidak lengah untuk beraktivitas bersama, menggulirkan roda perekonomian, menemukan cara-cara yang baru sehingga beberapa sektor terutama pariwisata yang kali ini sedang lumpuh, maka Tuhan kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Setiap doa ini kami satukan bersama doa yang Kau ajarkan.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur akan saya bacakan dari Mazmur 107 ayat yang ke-22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita naikkan pujian, terima kasih ya Tuhanku. Marilah dengan bangkit berdiri, kita menaikkan doa persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami dan untuk berkat-berkat-Mu. Kami ingin mempersembahkan pelayanan kami kepadamu. Kami bersyukur karena upah yang Engkau berikan adalah memberitakan Injil tanpa upah. Kiranya Engkau melayakkan setiap upaya dan usaha kami untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita menyanyikan bersama dengan Yesus di dalam perahu. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang. Badai yang serang pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Dengan Yesus di dalam perahu, dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang. Di badai yang serang pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, berlabuh dan menang. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.